harus gimana Bun? Sedangkan perekonomian di kampung ya seperti itu. Terus kemudian kalau kita menaikkan ongkos sedikit saja, orang-orang itu langsung membanding-bandingkan dengan penjahit di sana itu sekian, penjahit di sana itu begini, penjahit di sana itu seperti ini. Nah, kita dibanding-bandingkan rasanya nyesek Bun. Sedangkan kita bekerja kan cari uang. Alat-alat mahal, ongkosnya tidak seberapa. Terus gimana Bun solusinya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siva Naura Channel yang selalu hadir untuk membahas dunianya para penjahit. Kali ini Siva Naura mendapat curhatan dari seorang sahabat yang beliaunya itu tinggal di kampung. Yang beliau bilang kepada saya, Bun, jahitan saya itu menurut saya sebenarnya sudah bagus. Kalau dibandingkan dengan kawan-kawan di grup, jahitan saya itu tidak kalah. Dan banyak sekali orang-orang yang mengatakan kepada saya, khususnya pelanggan yang sudah menjahitkan kepada saya, bahwa jahitan saya bagus. Model-model baju saya yang saya bikin juga tidak kalah dengan model-model sekarang yang lagi update. Kemudian untuk membuktikan ucapannya, sahabat saya itu mengirimkan foto dari karya-karyanya, sebagian karya-karyanya untuk dikirimkan kepada saya. Terus beliau bertanya, bagaimana menurut Bunda? Saya jawab, jahitan kamu bagus, halus, modelnya juga update. Terus masalahnya apa? Dia bilang, saya ini cuma penjahit kampung Bun. Terus saya ndak berani ngambil ongkos tinggi karena menyesuaikan perekonomian di kampung. Nah, permasalahannya kawan saya itu berpikir alat-alat jahit mulai naik, resleting naik, benang naik, elastik atau kolor, karet kolor itu juga naik, kain kapas, kain keras, kancing-kancing semua naik. Terus kalau kita tidak menaikkan ongkos jahit, bagaimanapun hasilnya sangat minim sekali. Bahkan kawan saya itu sampai putus asa bilang begini, rasanya tenaga yang saya keluarkan dengan hasil itu tidak sesuai Bun. Karena untuk menjahit sebuah baju perlu ketelatenan, perlu ketekunan, modelnya rumit, tapi ongkosnya minim. Terus solusinya gimana Bun? Saya harus gimana Bun? Sedangkan perekonomian di kampung ya seperti itu. Terus kemudian kalau kita menaikkan ongkos sedikit saja, orang-orang itu langsung membanding-bandingkan dengan penjahit di sana itu sekian, penjahit di sana itu begini, penjahit di sana itu seperti ini. Nah, kita dibanding-bandingkan rasanya nyesek Bun. Sedangkan kita bekerja kan cari uang. Alat-alat mahal, ongkosnya tidak seberapa. Terus gimana Bun solusinya? Itu adalah permasalahan yang dicurhatkan oleh sahabat saya kepada saya. Terus saya mencoba curhatan tadi saya share di grup. Adakah yang memiliki permasalahan yang sama dengan sahabat kita itu tadi? Ternyata tidak sedikit yang menjawab bahwa sama saja Bun, saya di kampung ongkos saya juga sekian. Gimana lagi mau dinaikkan, perekonomian masyarakat tidak memungkinkan untuk dinaikkan. Pertama kasihan, yang kedua ya memang ekonominya kalau di kampung itu pas-pasan. Terus saya jawab, Anda kasihan dengan orang-orang yang ekonominya pas-pasan, tapi Anda tidak kasihan dengan diri Anda sendiri. Saya bilang seperti itu. Terus kemudian saya jawab, solusinya cuma satu, jadilah penjahit yang cerdas. Loh, berarti selama ini kita bodoh Bun? Enggak bodoh, cuman kurang cerdas. Terus kita harus gimana Bun? Sekarang ini kan dunianya dunia digital, di mana-mana sudah serba online. Jadi ayolah kita keluar dari zona kampung kita yang tidak memungkinkan kita untuk menaikkan ongkos. Terus kita harus gimana Bun? Ya cari pelanggan yang luar kampung itu.
Kalau sekitar kampung, tetangga kampung ya sama aja Bun. Ya jangan tetangga kampung. Kita bisa cari pelanggan di luar daerah, bahkan luar pulau, dan itu sudah saya lakukan. Jadi saya ngomong itu tidak cuman sekedar ngomong, tapi itu sudah saya lakukan. Caranya gimana? Perbanyak kawan. Ikuti grup Facebook, ikuti grup WA, di mana di situ banyak sekali kawan-kawan yang akan kita kenal. Kita akan bisa saling tukar pikiran, bisa saling tukar wawasan. Nah, dari sekian banyak teman yang kita miliki baik di WA maupun di Facebook, simpan nomornya. Simpan nomornya dan pastikan orang yang kita simpan itu juga menyimpan nomor kita. Untuk apa Bun? Berkali-kali saya katakan itulah yang disebut database. Database artinya orang yang mempunyai data diri kita dan kita memiliki data diri mereka. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk kita cari pelanggan. Manfaatkan HP di tangan. Siapa sih yang sekarang ini tidak punya HP? Bahkan HP-nya hampir semuanya Android. Hampir HP-nya semuanya adalah HP yang smart, HP yang cerdas. Tapi kenapa orangnya tidak ikut-ikutan smart? Ayolah kita belajar sedikit tentang pemasaran. Penjahit zaman sekarang harus tahu tentang pemasaran. Kita harus pasarkan karya kita, kita harus pasarkan kemampuan kita. Tunjukkan pada semua orang, tunjukkan pada dunia bahwa kita mampu membuat baju yang bagus, bahwa kualitas jahitan kita bagus. Orang-orang yang di kampung yang menjahitkan kita terima. Kita berikan ongkos sesuai dengan standar di kampung itu. Tapi selain itu, kita juga cari pelanggan di luar kampung itu. Bisa di luar daerah, bisa di luar pulau. Saya tidak sekedar ngomong, silahkan cek Facebook saya. Kemana larinya karya saya? Saya orang Jawa Timur, tapi karya saya sampai ke Samarinda, karya saya sampai ke Kalimantan Tengah, karya saya sampai ke Sulawesi, karya saya sampai ke Jambi, ke Riau. Dengan cara apa? Dengan memanfaatkan HP. Ya. Jadi dari semua kawan-kawan yang sudah kita simpan nomornya, dari Facebook yang kita simpan nomornya, baik kawan-kawan sesama profesi maupun kawan-kawan yang lain profesi, perbanyak kawan yang pada akhirnya nanti ada beberapa di antara kawan kita itu yang memberikan order kepada kita. Loh Bun, kalau kita nyimpennya sesama penjahit, sama-sama bisa menjahit, apa iya mereka para penjahit akan order ke kita? Kenapa tidak? Saya banyak mendapat order dari para penjahit pemula. Para penjahit pemula yang mendapat order, yang tidak bisa mengerjakan atau belum bisa mengerjakan, yang mempercayakannya kepada saya. Bun, saya dapat orderan seperti ini tapi saya belum bisa, Bunda bikinkan ya. Boleh, tapi nanti saya diberi sedikit harga miring ya Bun, biar saya juga dapat, enggak masalah. Atau ada juga beberapa dari kawan penjahit kita yang di lingkungannya itu ada sedang membuat seragam muslimat, tapi kawan kita itu belum bisa membuatnya. Kemudian orderannya itu dilemparkan kepada saya. Jadilah saya membuat seragam muslimat orang Palembang. Rumah saya Jawa Timur. Terus kemudian ada seorang kawan yang ada di Samarinda yang sebenarnya bisa menjahit, tapi karena di sana ada orderan yang sifatnya, walaupun dia sudah senior, tapi ada orderan yang dia tidak bisa, belum bisa mengerjakan orderan itu, kemudian dilempar ke saya dan jumlahnya banyak. Kenapa tidak kita terima? Itulah caranya agar kita bisa keluar dari zona kampung itu tadi, dari zona ongkos yang rendah itu tadi. Caranya yaitu tadi, manfaatkan medsos. Kita sebagai penjahit zaman sekarang harus tahu pemasaran. Setelah kita perbanyak database, kita punya banyak kawan yang memungkinkan untuk kawan-kawan itu memberi job kepada kita. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah sering-sering upload karya.
Jadi jangan males ketika punya karya itu difoto dulu. Sempatkan waktu, difoto dulu, ditaruh di status WA, ditaruh di akun Facebook, Instagram, TikTok, Snack, Reel, Instagram, terus cerita Facebook, cerita halaman dan lain-lain. Gunanya untuk apa? Ya untuk menarik perhatian orang, untuk menunjukkan kepada orang inilah kemampuan saya, inilah kualitas saya, sehingga orang mau memberikan job kepada kita. Karena tanpa bukti, karena kalau cuma ngomong saja, saya bisa jahit model ini, cuma ngomong doang, nggak ada buktinya, nggak ada fotonya, nggak ada bukti bahwa itu karya Anda, nggak akan jalan. Selanjutnya setelah kita rajin upload karya, kita harus mempelajari kompetitor. Kompetitor itu adalah pesaing. Artinya bukan berarti kita harus bersaing dengan kawan kita. Saya mau menyaingi kawan kita. Bersaing itu enggak apa-apa, bersaing secara sehat. Artinya bersaing itu kawan saya karyanya seperti ini, saya mau belajar lagi agar karya saya lebih bagus, agar saya juga mendapatkan pelanggan yang lebih banyak dari kawan saya itu tadi. Bukan berarti harus mengambil pelanggannya orang, jangan khawatir. Manusia itu tidak pernah puas dengan yang namanya baju. Sudah punya baju satu lemari masih kurang, sudah punya baju resepsi, ada resepsi lagi masih bikin lagi. Seragam juga begitu. Terus musim seragam, musim manten, musim tahun baru, nanti ada lagi Idul Adha. Penjahit itu tidak akan pernah kekurangan job selama dia kreatif, tepat waktu, dan kerjaannya bagus. Jangan khawatir. Jadi pelajari kompetitor, cara kerja kompetitor. Untuk apa? Untuk menaikkan kualitas kita. Oh, kawan saya itu kok kerjanya begini ya, saya mau belajar biar bisa seperti dia. Selanjutnya setelah kompetitor yang kita lihat itu sudah terlampaui, kualitas kita sudah sama, minimal sama dengan dia, kita cari kompetitor lagi. Dia jahitannya bagus, saya harus bisa seperti dia. Jadi kita semangati diri kita dengan melihat kerjanya kompetitor. Dengan cara itu kita akan semakin baik, akan semakin maju, dan akan semakin berkembang. Dan penjahit kampung tidak ada masalah, tidak ada urusan harus dengan ongkos rendah sesuai kampung, sesuai kemampuan masyarakat di kampung itu. Kita bisa keluar, kita bisa kemana saja dengan medsos, dengan HP di tangan. Kita bisa, karya kita itu melalang buana, bisa keliling Nusantara. Jadi saat ada orang yang nyinyir kepada kita, yang membanding-bandingkan kerjaan kita dengan di sana lebih murah, di sana jahitannya bagus tapi murah, di tempat kamu seperti ini, orang-orang yang nyinyir seperti itu jangan dibalas. Jangan dibalas dengan omongan. Jangan diambil hati kemudian kita nyesek itu alat-alat mahal, tapi kita untuk ongkos sudah dibanding-bandingkan di sana murah, di tempat saya mahal. Jawab, orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang menjatuhkan mental kita, orang yang membuat kita drop itu jangan dijawab dengan omongan, tapi dijawab dengan prestasi. Tunjukkan pada mereka yang nyinyir kepada kita bahwa kita berkualitas, kita mampu menjadikan karya kita itu keluar dari zona kampung tersebut. Karya kita bisa kemana-mana, bisa keliling Nusantara. Dengan cara itu, hanya dengan cara itu, orang yang nyinyir, orang yang memandang rendah kepada kita, yang membanding-bandingkan kita, mereka akan terdiam. Dan setelah semuanya kita lalui, kita belajar pemasaran, kerjaan kita bisa keliling Nusantara, mau tidak mau, orang yang di kampung itu akan mengikuti tarif kita. Karena mereka tahu kualitas kita, karena mereka tahu kerjaan kita di luar daerah dihargai, mau tidak mau mereka juga akan menghargai, dan ongkos jahit mereka untuk kita akan ikut-ikutan naik. Dan jadilah pemenang. Tetap semangat, jangan down dengan omongan orang, jangan menyerah dengan keadaan, jangan menyerah karena Anda tinggal di kampung, tapi teruslah belajar agar
apa yang Anda cita-citakan tercapai, agar ongkos jahit Anda sesuai dengan tenaga yang Anda keluarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.